Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Amalia dengan NIM 1901800029, nomor urut absen 25, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Nah, pada video kali ini saya akan meringkas materi pembelajaran mata kuliah media sosial dan pemasaran online dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Adapun judul materi pada pertemuan pertama yaitu e-commerce. E-commerce sendiri yaitu transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Klasifikasi e-commerce sendiri yaitu pertama B2C yaitu business to customer, yang kedua B2B business to business, yang ketiga B2B2C yang artinya business to customer, yang keempat C2C yaitu customer to customer, yang kelima mobile commerce, yang keenam location based commerce, yang ketujuh intra business commerce, yang ke-8 business to employer, ke-9 collaborative commerce, ke-10 e-learning. Nah, infrastruktur e-commerce sendiri yaitu intranet, internet, dan extranet. Adapun 5 area pendukung e-commerce sendiri yaitu pertama, kebijakan publik, yang kedua marketing, yang ketiga layanan pendukung, keempat hubungan bisnis, kelima manusia. E-bisnis sendiri yaitu kegiatan bisnis secara otomatis atau semi-otomatis via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Supply chain management yaitu suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Komponen supply chain sendiri yaitu 1. Upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, yang ketiga downstream supply chain. Tipe dari supply chain sendiri yaitu pertama, membuat persediaan yang terintegrasi, yang kedua, pengisian ulang yang berkelanjutan, yang ketiga, build to order, yang keempat, channel assembly. Contohnya yaitu PT Carrefour. Adapun bahan mentah masuk ke pabrik. Pabrik kemudian mengolah bahan mentah menjadi barang. Lalu barang direkap menjadi data. Data yang dimaksud adalah data warehouse. Lalu data tersebut diakses oleh banyak masyarakat, baik yang di kota maupun yang di desa, melalui jasa layanan internet, baik itu proses pembelian, transaksi, maupun jasa pengiriman. Dengan begitu, semua masyarakat bisa mengakses produk barang tersebut tanpa batas waktu dan tempat. Adapun judul pada materi pertemuan kedua yaitu dasar-dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce sendiri yaitu automation, yaitu sistem bekerja secara otomatis, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, integration, yaitu sistem ini dibuat secara terintegrasi, ada klien, ada server yang menampung data-data produk. Yang ketiga yaitu publishing, yaitu digunakan sebagai media publikasi. Yang keempat, interaction atau interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima yaitu transaksi atau transaksi jual beli. Arti dari e-commerce yaitu huruf E di depannya adalah singkatan elektronik apabila disambung menjadi electronic commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Komponen lama e-commerce sendiri yaitu pertama, telepon, kedua, fax, yang ketiga, televisi, yang keempat, electronic payment transfer system, yang kelima, electronic data interchange atau EDI, yang keenam, internet. Sementara komponen terbaru e-commerce yaitu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet, yang kedua advertisement, yang ketiga production, yang keempat purchase, yang kelima payment, yang keenam delivery of service, yang ketujuh internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks, yang ke-8 interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Internet dan www. Internet adalah infrastruktur global, menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. Yang kedua, World
web sebagai mekanisme sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Yang ketiga, internet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global menghubungkan internal organisasi. Adapun keuntungan menggunakan e-commerce, yang pertama, biaya operasionalnya berkurang. Tidak perlu biaya publikasi yang mahal, hanya dengan men-share link ke sosmed, maka masyarakat di luar sana bebas menemukan e-commerce kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Hanya bertransaksi, kita bisa belanja apa saja. Dari sisi admin sendiri, bisa melayani di depan server saja. Apabila ada pertanyaan dari konsumen, customer service cukup menjawabnya di depan komputer saja. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru. Dengan mudah memulai bisnis baru, cukup foto posting dan publikasi. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Otomatis konsumen kita meningkat dengan besar, tidak hanya di kota negara, apalagi diposting dengan bahasa asing dan menggunakan SEO. Yang kelima, melebarkan jangkauan pasar. Adapun kerugian dari e-commerce yaitu pertama, rasa kurang puas terhadap fisik barang. Yang kedua, ini terjadi karena kita hanya melihat foto produk, terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, kurang percaya dengan barang yang dipesan karena produk-produk berbentuk digital. Yang ketiga, kultur bahwa belanja rekreasi. Belanja itu jalan-jalan. Sementara adapun resiko pada e-commerce yaitu pertama, kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Yang ketiga yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik yang mati mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan, sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Yang ketujuh, gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan, sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Misal, jasa pengiriman barang, ternyata di saat pengiriman ada keterlambatan atau sebagainya. Hasilnya, konsumen jadi khawatir. Adapun beberapa tipe-tipe dari e-commerce yaitu yang pertama, business to customer, yaitu penjual itu organisasi atau perusahaan. Pembeli itu customer. Disebut juga elektronik retailing. Toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya, customer membeli buku dari toko virtual di internet Amazon. Yang kedua, business to business, yaitu penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contoh, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Contohnya yaitu Global Search. Yang ketiga, customer to customer, yaitu pembeli dan penjual sama-sama customer. Contohnya yaitu toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lain. Contohnya eBay. Yang keempat, customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan. Contohnya harga, kualitas produk, merek, produk, dan lain-lain. Contohnya Priceline.com. Model sistem e-commerce. Ada sisi klien mengakses lewat P atau laptop. Model sistem e-commerce sendiri yaitu ada sisi klien mengakses lewat HP atau laptop, ada sisi server yaitu service system dan web server.
serta aplikasi server dan backend sistem yang mengelola database. Di antara sisi klien dan sisi server biasanya dilengkapi dengan firewall agar tidak mudah dibobol oleh hacker. Nah, sekarang kita memasuki pada materi pertemuan ketiga dengan judul aplikasi e-business. Communication Revolusi pada zaman dulu menggunakan surat menyurat, beralih ke telepon, lalu beralih ke televisi, hingga sekarang menggunakan teknologi seperti HP, laptop, internet. Ekonomi digital yaitu dari masa agrikultur ke masa industrial hingga ke masa yang menggunakan digital. Sedangkan pada internet, yang pertama, suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi, atau antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, masyarakat umum. Yang kedua, mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995. Yang ketiga, dikenal sebagai basis atau foundation dari New Digital Network Economy. Yang keempat, karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintahan untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Yang kelima, di negara lain perkembangannya eksponensial. Sedangkan e-bisnis sendiri yaitu penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnis atau proses internalnya. Kedua, merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga, di dalam e-bisnis ada e-commerce. Sedangkan e-commerce sendiri yaitu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Model bisnis tradisional. Bisnis dengan model tradisional adalah pembangunan bisnis yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan juga BUMD. Usaha atau bisnis tersebut juga bekerja sama dengan tempat-tempat usaha seperti halnya ruko, pertokoan, dan lain sebagainya. Dengan model bisnis tradisional, pembeli atau konsumen biasanya langsung bertemu dengan penjual atau yang menawarkan langsung, seperti halnya jual beli di pasar, koperasi, dan lain sebagainya. Biasanya berawal dari modal yang kecil sehingga tidak terlalu mendapatkan untung yang besar. Model e-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal dan juga eksternal secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel. E-bisnis juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga untuk bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi. Bisnis ini tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja, tidak tergantung tempat dan waktu. Adapun siklus penerapan TI dalam bisnis yang pertama, teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Arsitektur aplikasi e-bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam satu perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses dan aplikasi, serta hubungan antar satu sama lainnya. Aplikasi e-bisnis sendiri yaitu pertama ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem otomatisasi real-time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Yang ketiga, EAI, yaitu Enterprise Application Integration,
yang merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Yang keempat, SCM, yaitu ataupun Supply Chain Management, yaitu manajemen rantai suplai secara otomatis terkomputerisasi. Yang kelima, ECS, yaitu Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Sales order atau yang biasa disingkat SO adalah penawaran yang diberikan oleh pihak penjual pada pembeli. Menurut pengertian lainnya, sales order adalah dokumen penawaran penjualan tertulis yang mengkonfirmasi penjualan atas suatu barang atau jasa. Maka dapat disimpulkan kalau SO adalah dokumen penawaran penjualan yang diberikan oleh pihak penjual pada pihak pembeli. Dokumen tersebut dibuat untuk mengkonfirmasi penjualan produk atau jasa dalam suatu transaksi. Mengapa harus e-bisnis? Yang pertama, kita bisa melayani customer kita dan rekan bisnis kita dengan cepat, efisien, dan efektif. Yang kedua, kita bisa membuka peluang pasar baru, memperluas produk, memberikan pelayanan yang mudah. Yang ketiga, meningkatkan profit atau laba. Yang keempat, kita bisa bertahan pada kondisi yang kompetitif antar perusahaan dan antar produk. Positifnya e-bisnis yaitu pertama, akses yang mudah. Maksudnya ialah supaya dapat terhubung atau juga berinteraksi jarak jauh atau juga tidak langsung dengan konsumen. Para pembisnis juga hanya sangat membutuhkan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, lebih tepat sasaran. Jadi, para pembisnis yang mempromosikan produknya juga akan lebih tepat sasaran, sehingga para konsumen pun juga akan bertambah. Yang ketiga, menghemat waktu. Apabila untuk berinteraksi ataupun juga bertransaksi harus menemui konsumen atau juga menemui rekan bisnis, maka dengan e-bisnis komunikasi ini dapat dilakukan dengan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu. Kelima, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kebanyakan, selalu orang-orang itu beranggapan bahwa untuk dapat memulai suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya di dalam melakukan promosi produk yang akan dijual. Sedangkan untuk sekarang ini bisa dilihat banyak sekali orang yang berbisnis dengan menggunakan internet atau secara online dengan modal yang sedikit, hanya dengan modal yang kecil serta didukung dengan koneksi internet yang memadai. Banyak juga orang yang langsung dapat menjalankan bisnis. Contoh dari bisnis di internet yakni menjual reseller. Jadi, hanya dengan menjual ulang produk-produk yang sedang dijual oleh penjual lain, tentunya dengan kesempatan yang telah disepakati sebelumnya. Meningkatkan efisiensi operasi internal dan meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Selanjutnya, meningkatkan revenue stream baru atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Lanjut, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, kemudian memperpendek waktu produk cycle, kemudian meningkatkan customer loyalty, dan meningkatkan value chain, dan mendukung ketersediaan layanan 24 jam, kemudian meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan penjualan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia. Sedangkan negatifnya e-bisnis yaitu pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. 2. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Ketiga, kehilangan kepercayaan daripada konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Keempat, penggunaan akses ke sumber.
oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Kelima, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Adapun faktor keberhasilan e-bisnis sendiri yaitu yang pertama, validity atau validitas. Kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua, integrity atau integritas, yaitu kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga, privacy, yaitu kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Adapun faktor penyebab kegagalan dari e-bisnis sendiri yaitu pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Keenam, adanya masalah keamanan dalam berinteraksi. Ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang berinteraksi. Yang kesembilan, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Baiklah, sekarang kita memasuki materi pertemuan keempat dengan judul Infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberi layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Sekilas rutinitas di internet yaitu pertama, layanan Google Docs, layanan email via Gmail atau Yahoo Mail. Ketiga, akun di jaring sosial. Keempat, streaming dari YouTube. Kelima, penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox. Semua layanan gratis ini menggunakan teknologi cloud computing. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku informasi dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Sistem informasi manajemen sendiri berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit lain, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang, dan lain-lain. Sistem informasi manajemen dan TI mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Sedangkan aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk dalam tingkat manajemen. Adapun aplikasi perusahaan yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua, System Application and Product in Data Processing atau SAP. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Yang keempat, Customer Relationship Management atau yang disingkat CRM. Yang kelima, Decision Support System atau DSS. Enterprise Application Integration atau EAA sendiri merupakan solusi untuk masalah tersebut karena EAA merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Adapun kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah? Pertama, bangun website. Kedua, buat sistemnya. Yang ketiga, tentukan produknya. Keempat, kenalkan produknya. Kemudian, yang kelima, raih keuntungan. Nah, sekarang kita memasuki pada materi pertemuan kelima dengan judul Pemilihan Strategi dan Implementasi Sistem Informasi dalam Dunia Bisnis. Adapun planning proses e-bisnis sendiri yaitu pertama, penyusun visi nilai bisnis dan nilai penyusunan. Yang kedua, model dan strategi dalam e-bisnis. Ketiga, e-bisnis atau IT, strategi dan arsitektur. Keempat,
aplikasi e-bisnis, pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam e-bisnis teknologi manajemen yaitu pengelolaan e-bisnis dan IT strategi. Yang kedua, pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi. Yang ketiga, pengelolaan IT organisasi. Adapun perencanaan dalam e-bisnis sendiri yaitu dalam bagian proses perencanaan e-bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses produk dan pelayanan. Kemudian, perusahaan mengembangkan suatu strategi-strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Sedangkan proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pengembangan strategi. Pada tahap ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis, dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Yang kedua, resource management, yaitu mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya teknologi informasi, termasuk personel IS, hardware, software, dan network bisnis. Yang ketiga, teknologi arsitektur, yaitu membuat suatu pilihan IT strategis yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce inisiatif. Adapun beberapa arsitektur teknologi informasi yaitu yang pertama, teknologi platforms, yaitu internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan lain-lain, integrasikan dengan aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, sumber-sumber data, yaitu banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse, dan internet atau intranet, database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Yang ketiga, arsitektur atau aplikasi, yaitu aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-bisnis inisiatif, juga proses bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, IT organisasi, yaitu bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dari bisnis atau IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategi. Multimedia System Platform menggunakan sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses, atau teknologi lainnya dikembangkan. Kemudian, contoh dari situs e-bisnis sendiri yaitu pertama perbankan, contohnya BCA, Beli, Wells Fargo. Kedua, bidang kosmetik yaitu Avon. Yang ketiga, bidang peralatan listrik, yaitu contohnya General Electric. Adapun komponen-komponen e-bisnis sendiri yaitu pertama, kartu kredit, yang kedua, virtual shop. Adapun perubahan dalam perusahaan bisnis sendiri yaitu pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunikasi e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Nah, sekarang kita memasuki materi pada pertemuan ke-6 dengan judul E-Business Supply Chain Management dan Implementasinya. Untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor.
Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1901, yaitu supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perubahan paradigma persaingan bisnis dan dari single one competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait, lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya. Adapun tujuan dari supply chain yaitu pertama, memaksilkan keseluruhan nilai. Contoh, dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar USD 60. Rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya seperti informasi, penyimpanan, transportasi, komponen, dan perakitan, dan lain-lain. Keuntungan rantai pasokan yaitu sama dengan 60 US dollar dikurang jumlah biaya. Keuntungan rantai pasokan per total laba dibagikan di semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahap individu. Kedua, pelanggan merupakan sumber pendapatan. Ketiga, sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. Yang keempat, MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Adapun beberapa masalah pada supply chain. Yang pertama yaitu rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Yang kedua, bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TI. Yang keempat, kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Kelima, masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Keenam, perusahaan EC murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan logistik eksternal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat dapat menambah ilmu bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.